Di balik setiap teknologi canggih yang ada di medan perang, ada satu nama yang tak pernah terlupakan, yaitu PT Pindad. Bagaimanakah PT Pindad menjadi pilar pertahanan Indonesia dan menghadirkan inovasi di setiap langkahnya? PT Pindad ini terkenal kerana inovasi dan pengembangan teknologi tinggi dalam sektor pertahanan. Mereka terus berupaya mengembangkan sistem senjata, kenderaan militer, dan peralatan pertahanan lainnya yang memenuhi standar internasional. Dan ternyata dengan keupayaan dan keberhasilan Indonesia dalam mencipta pelbagai jenis alutsista menjadi salah satu faktor kekuatan militer negara Indonesia. Malah, hasil karya anak bangsa ini bukan saja digunakan untuk militer negaranya. Negara asing pun tertarik dengan buatan anak bangsa Indonesia nih. Nah, apa bukti buatan Indonesia ini diminati dan telah mendunia? Sehingga kan negara besar pun turut memborong peralatan perang dari Indonesia ini. Jadi, yuk kita simak info ini. Dikatakan sehingga dua negara besar ini borong tank buatan Republik Indonesia. Guys, ini bukan kaleng-kaleng. Hanya negara yang mampu saja yang bisa menghasilkan tank seperti ini. Jadi di sini kita saksikan sama-sama video ini dari channel Update Pertahanan ya. So kepada kalian yang menonton video ini, support juga dia punya channel dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe lagi, boleh subscribe ini channel Update Pertahanan. Jadi langsung kita simak info ini bersama-sama guys. Jom. Tank buatan anak bangsa diborong dua negara besar ini. Dorang punya buatan ini guys, dia standar internasional guys. PT Pindad Persero melaksanakan PT uji Pindad tembak Persero atau firing test. Oh, ini lapis baja. Wih, dia punya produk medium tank Harimau bahan-bahan di nih. Pusat Pendidikan Infanteri Payah nih dicari nih. TNI Angkatan Darat Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Oh, ini di Bandung dibuat. Kegiatan uji tembak merupakan salah satu rangkaian dari Factory Acceptance Test FAT. Produk medium tank Harimau. Oh, tank Harimau. Tujuan kegiatan uji Bapak tembak Prabowo dilaksanakan untuk Prabowo mengetahui dan Subianto memastikan kemampuan turret dengan kanon 105 mm dalam kondisi baik. Oh guys, ada lagi satu guys, berkaitan dengan kehadiran ya, kedatangan Super Hercules ya, pesawat gergasi itu ya, ada lagi datang macam 4 buah ya, diimport dari negara luar untuk negara Indonesia. Baru-baru ini ada lagi sampai dan disambut oleh Bapak Prabowo Subianto dengan dia punya tim ya. Jadi nampak di sini kekuatan militer itu bertambah lagi ya. Saya suka sebenarnya macam mana Indonesia menjadikan negaranya kuat itu. Berbagai peningkatan. Kegiatan uji tembak dihadiri oleh PLT Kabid Matra Darat Pus Alpalhan Baranahan Kemhan, Kolonel Yuda Adila selaku Ketua Tim Tes Medium Tank Harimau, Kasubdit Siapsat dan Alutsista Pusenkaf, Kolonel Beni Nugroho beserta jajaran. Medium Tank Harimau merupakan salah satu dari 7 program pengembangan strategis pemerintah untuk meningkatkan kemampuan BUMN industri pertahanan dalam membangun penguasaan teknologi menuju kemandirian alutsista dalam negeri. Itu PT Pindad guys. Bekerja sama dengan FNSS Turki, Pindad sudah mendapatkan pengetahuan, pengalaman, dan referensi standar internasional mengenai pengembangan tank. Wow. Untunglah Indonesia dia banyak sumber daya alam, boleh dibuat hilirisasi untuk negaranya sendiri. Yang sangat macam inilah. Ternyata ada 2 negara besar yang memborong alutsista buatan Indonesia ini. Negara mana tuh? Namun, negara mana sajakah itu? Setelah ini kita bahas satu persatu. Indonesia masih lagi ranking pertama ya Asia Tenggara. Filipina adalah salah satu pengguna alat tempur buatan Indonesia. Setelah puas dengan kapal perang SSV buatan Industri Galangan Kapal Nasional Indonesia atau PT PAL Persero, Surabaya. Kini Filipina dikabarkan akan memesan kembali alutsista buatan Indonesia.
Filipina telah memutuskan untuk membeli tank Harimau, tank tempur modern buatan PT Pindad, Bandung. Keputusan Filipina untuk membeli tank Harimau disampaikan pada sela-sela pertemuan ASEAN ADMM Retreat N6TH di Bangkok, Thailand pada November tahun lalu. Saya nampak ya, kendaraan tempur yang dimiliki oleh Indonesia nih, dia macam negara-negara superpower yang ada di Eropa ya guys. Saya tengok dia punya kendaraan tempur, lepas tu kelengkapan, dan baru-baru ini ya Indonesia diajak macam dibawa masuk dalam gabungan BRICS itu. Di situ ada Rusia, ada China, ada India. Itu negara yang kuat guys. Jadi itu yang saya katakan sebelum ini. Ya, memang sesuai lah kalau Indonesia dijadikan gabungan di BRICS itu. Sebab Indonesia dia sekarang ini tengah digugat, lepas tu dikecam ya. Karena sumber daya alam yang ada di Indonesia tu kena stop ya oleh Presiden Jokowi. Jadi diorang memerlukan bahan-bahan mentah itu untuk diproses, untuk dijadikan macam ni lah. Seperti tank ya, lapis baja begitu. Jadi yang bahan mentah itu sekarang tidak lagi diekspor ke Uni Eropa. Malah Indonesia dia membuat hilirisasi. Jadi ini hasilnya saya tengok. Setelah ada penawaran langsung dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Ini belum lagi masuk jumlah tank yang dipesan oleh Filipina, Menhan belum bisa menjelaskan lebih detail. Begitu juga dengan harga satuannya. Seperti diketahui, tank medium tersebut adalah program kerjasama antara pabrikan Turki FNSS dan pabrikan Indonesia PT Pindad. Kendaraan tempur berukuran sedang itu disebut Harimau Hitam atau Kaplan MT yang dirilis Oktober 2017 lalu di Cilegon, Banten saat hari ulang tahun TNI. Ini ada badak. Dengan berat 32 ton tersebut dilengkapi dengan meriam Kukril XC8 atau kaliber 105 mm dan terdapat juga senapan mesin 62 mm cantik-cantik yang sifatnya modular maka dapat diganti dengan cepat ketika rusak atau menyesuaikan kebutuhan perang di lapangan. Dia bukan yang biasa-biasa punya tempur buatan. itu juga dilapisi Stanag 4569 level 4 untuk melindungi lambung atau badan dari tank tersebut dan didukung pelindung tambahan Stanag level 5 yang mampu menahan serangan peluru sebesar 30 mm dari bagian depan. Memang keras. Ini orang tes. Begini ya. Ini Indonesia bisa menghasilkan beratus-ratus begini guys. Sedangkan desain lambung tank yang berbentuk V tersebut untuk menahan ledakan 10 kg ranjau. Sekadar informasi, dimensi keseluruhan tank itu memiliki panjang 6.952 mm, lebar 3,3 meter dan tinggi atap 2.456 meter termasuk ubah di atasnya. Yang dapat diisi oleh 3 orang, di mana 1 komandan, penembak dan pengemudi. Mantap ya. Berkat bobotnya yang cukup berat, tank Harimau itu dibekali mesin diesel Caterpillar C13 dengan tenaga maksimal mencapai 711 daya kuda, yang dimana dapat membagikan tenaga 22,2 deka per ton. Itu dia punya kemampuannya. Maka untuk kecepatan maksimalnya hanya 76 km per jam. 76 km. Dalam proses pengembangannya yang dimulai pada 2015 lalu oleh Turki, biaya yang dilaporkan saat itu ini kayak yang kerjasama dengan Turki itu kan, tank Harimau nih, Indonesia dan Turki untuk mencipta ini tank Harimau. 30 juta dolar Amerika Serikat atau setara 408,7 miliar rupiah dengan perhitungan per dolar 13,9 ribu rupiah. Ini kalau Indonesia yang buat dia tidak kedekut sebab dia punya bahan mentah tuh yang sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia tuh seperti nikel tuh. Inilah dibuat macam nih. Lepas tu besi ya. Jadi ketebalan itu tidak berkira tuh. Jadi itu quality lagi. Kalau macam di negara asing, dorang sudah sukat untuk, dorang budget kan, sebab bahan mentah tu diimport dari luar negara. Dan Indonesia salah satu negara yang Uni Eropa import bahan mentah itu, macam nikel dan sebagainya. Tapi itulah, bila Indonesia hentikan, maka dorang sekarang ni rasa macam kekurangan bahan, sampai ada pabrik yang tutup, disebabkan tidak ada kerja dilakukan sebab bahan mentah itu tidak diserah
oleh Indonesia, dihentikan untuk ekspor keluar negara, khususnya Uni Eropa. Nah, itu yang sekarang ini orang bermati-matian untuk supaya Indonesia memasukkan ataupun membuka semula ekspor bahan mentah dari Indonesia. Tapi Indonesia kan bakal menjadi negara maju. Dan sekarang nih Indonesia sudah membuat hilirisasi. Jadi itu, iyalah kekuatan Indonesia ada di situ, saya nampak. Mari kita lanjut. Selain Filipina, Ghana juga hampir dapat dipastikan akan membeli alutsista buatan Indonesia. Sebelumnya, Menhan Republik Ghana Dominic Banitiwul telah bertemu dengan Menhan Prabowo Subianto di kantor Kemenhan, Jakarta 21 November 2019 lalu. Waktu itu, Menhan Prabowo menyebut ada beberapa kerjasama yang sangat menguntungkan keduanya, salah satunya dalam hal produk-produk industri pertahanan. Lebih lanjut, Prabowo pun mempromosikan kemampuan industri pertahanan yang dimiliki Indonesia seperti PT Pindad, PT PAL Indonesia, PT DI dan PT Land Industri yang ada di Indonesia. Tindak lanjut pun dilakukan. Dan menurut Wamenhan Sakti Wahyu Trenggono, Ghana tertarik untuk membeli senapan tempur buatan PT Pindad. Tadi lepas senapang lagi. Hingga saat ini belum jelas jenis dan jumlah pembeliannya. Mari lihat. Info yang menarik ya, berkait dengan alutsista yang dimiliki oleh Indonesia nih, yang diusahakan oleh PT Pindad Tank. Jadi saya pernah nampak itu yang kerjasama antara Turki dengan Indonesia untuk pembuatan tank. Jadi bermakna di sini kalau negara asing pun membeli tank buatan Indonesia, ini bermakna kuasa beli itu ada di Indonesia dan tidak lagi mungkin mereka pergi ke tempat lain ya. Kalau sekitar di Asia Tenggara nih, saya rasa Indonesia sudah berbaloi ya untuk membeli persenjataan dari negara-negara yang berhampiran dengan negara Indonesia. Sebab dari segi kos sangat murah lah begitu berbanding ambil dari Amerika ya, dari Rusia, dari negara-negara Uni Eropa. Tetapi yang pastinya sekarang nih Indonesia sebenarnya berkemampuan dari segi sumber daya alam, sumber daya manusia ya. Lepas itu dari segi teknologi ya, mereka ada semua itu. Jadi kalau Indonesia betul-betul membuat hilirisasi dan membuat mencipta lagi alutsista yang ini berlabel taraf internasional, saya yakin dan percaya Indonesia selepas ini negara-negara yang besar pun pasti akan membeli di Indonesia ya, karena negara asing mereka kekurangan bahan mentah, tetapi Indonesia mencukupi bahan mentah itu malah lebih dari itu. Jadi inilah bukti bahwa Indonesia dia sangat kaya ya dengan sumber daya alam, dan pastinya Indonesia bakal menjadi negara maju guys. Sebab sekarang ini pun sudah proses hilirisasi, lepas itu proses pembinaan ibu kota yang baru di Kalimantan ya. Jadi bila diletak di Kalimantan ibu kota tuh, dia betul-betul berada di tengah-tengah ya, di seluruh Indonesia tuh. Jadi untuk membangunkan satu-satu negara itu, ini adalah salah satu pencapaian yang saya nampak pada negara Indonesia. Jadi yang menariknya di sini, kenapa saya minat dengan sistem pertahanan di Indonesia? Karena Indonesia dia merupakan ranking yang pertama di Asia Tenggara, dan yang menariknya di sini bagaimana Menteri Pertahanannya mengatur strategi untuk mempertahankan label itu, dan juga bagaimana kekuatan militer Indonesia ini sehingga mendunia dan disegani serta dihormati. Malah negara asing pun turut menghantar tentara-tentara mereka ya untuk berlatih di Indonesia. Jadi inilah bukti bahwa kekuatan negara Indonesia itu bukan kaleng-kaleng. Itu sejak yang saya dapat katakan, bukan kaleng-kaleng ya. Indonesia dulu dengan sekarang, Indonesia lagi padu berbanding dengan yang dulu. Sebab dulu mungkin teknologi belum ada, tetapi sekarang Indonesia bisa untuk menjadikan sebuah negara yang berdaulat, yang disegani dan dihormati banyak negara. Jadi bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Nanti kalian komen di bawah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.